Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurelia dengan NIM 1040624000067 dari Prodi Bisnis Digital dari kelas 04B. Pernahkah Anda merasa bahwa kesuksesan materi ternyata belum cukup untuk memberikan ketenangan batin? Hari ini kita akan membahas perjalanan Farhan, seorang arsitek muda yang mengalami krisis identitas dan bagaimana nilai-nilai Islam menjadi penentu arah dalam dilema kehidupannya. Masalah pertama yang Farhan alami adalah kehampaan batin. Meski sukses secara materi, Farhan merasa kehampaan di dalam hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sesuai dengan Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan bahwa hakikat kita diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Farhan telah menyadari bahwa tanpa dimensi spiritual, pencapaian materi hanyalah sebuah angka. Farhan telah melakukan langkah tepat dengan kembali mendalami agama untuk menemukan lagi identitasnya sebagai seorang hamba. Sesuai Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 bahwa ketenangan sejati hanya didapat dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kedua Farhan muncul ketika profesionalisme berbenturan dengan prinsip agama, di mana Farhan diminta untuk merancang bangunan dengan fungsi yang meragukan secara etika Islam. Langkah Farhan dalam mencari dasar hukum terlebih dahulu sebelum menerima proyek tersebut adalah bentuk ijtihad yang benar. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW berpesan untuk meninggalkan apa yang meragukanmu. Dan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, kita diperintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Sebagai seorang arsitek, Farhan harus selalu berhati-hati memastikan proyek yang ia kerjakan bukan menjadi sarana maksiat, karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberkahan rezeki yang akan ia dapatkan. Masalah ketiga yang Farhan alami adalah konflik ruang ibadah. Menurut saya, sebagai seorang atasan, Farhan harus menjadi penengah yang adil di tengah keberagaman. Sesuai Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Meskipun kita memiliki agama yang berbeda-beda, kita harus menghormati ibadah agama lain, namun tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim. Farhan harus bersikap jujur dan adil dalam mengatur jadwal penggunaan ruang ibadah. Keadilan bukan berarti memaksakan kehendak salah satu pihak, tapi memberikan hak secara proporsional agar harmoni di kantor tersebut tetap terjaga. Kisah Farhan tersebut mengajarkan kita bahwa integrasi antara iman, Islam, dan juga ihsan merupakan kunci bagi seorang pekerja ataupun pemimpin. Dengan menjadikan agama sebagai kompas atau penentu arah dalam kehidupan, kita dapat sukses di dunia tanpa kehilangan ketenangan untuk akhirat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.